Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita di pertemuan ini masuk di pembahasan yang kedua dari jenis tawabi. Pertama na'at, alhamdulillah sudah selesai. Sekarang kita jenis kedua dari pembahasan tawabi, yaitu atof. Yaitu pembahasan apa? Atof. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala thaniyan, yang kedua, yaitu dari tawabi, dari yang bacaannya itu ikut sebelumnya. Al-atfu, atof. Atof. Apa itu dibilang atof? Dan kapan kata dikatakan atof? Ciri-cirinya apa? Ini akan dikasih tahu semuanya. Jadi nanti kalau kita dapat dalam kalimat, kita langsung tahu, oh ini atof. Pasti bacaannya ikut kepada apa? Sebelumnya. Kata beliau rahimahullah, qala al-musannifu rahimahullah, babul atfi. Berkata penulis rahimahullah, bab tentang atof. Bab tentang atof. Wa huruful atfi asyarah. Jadi belum tidak kasih pengertian. Langsung bahas huruf. Huruf atof itu ada 10. Kenapa? Kalau Ibnu Ajurrum. Karena tidak ada dibilang atof kalau tidak ada huruf atof. Itu pada dasarnya. Maka yang paling pokok adalah mengenal huruf atof. Itu paling penting dalam bab atof adalah mengenal huruf atof. Karena kalau antum tahu huruf atof, berarti nanti setelahnya sama dengan sebelumnya. Setelahnya sama dengan sebelumnya. Karena belum huruf atof itu ada 10. Wahya dia adalah al-waw, waw, wal fa, fa, wa summa, wa aw, wa am, wa imma, wa bal, wa la, walakin, wa hatta fi ba'dil mawadi'. Dan hatta pada ba'di sebagian al-mawadi, sebagian tempat. Dan hatta pada sebagian tempat. Iya. Kita lihat itu, hitung ulang. Al-waw huruf atau pertama, dan ini dikatakan umul bab, induknya kan ini paling sering muncul. Waw. Kemudian fa itu yang kedua, summa itu yang ketiga, au itu yang keempat, am itu yang kelima. Imma itu yang keenam, bal itu yang ketujuh, la itu yang kedelapan, lakin itu yang kesembilan, hatta itu yang kesepuluh. Artinya kalau ada salah satu dari 10 huruf ini, maka setelahnya mengikuti apa yang sebelumnya dari sisi bacaan. Rofa, rofa, nasab, nasab, jer, jer. Nanti akan ditegaskan dan akan dibawakan contohnya. Kata beliau rahimahullah, Abu Anas asy-syarhu syarah an-na'u tsani minat tawabi'i. Jenis kedua dari tawabi'. Jenis kedua dari tawabi'. Dari yang mengikuti sebelumnya. Al-atfu, atof. Atof. Ta'rifu pengertiannya. Oh ini yang penting. Pengertian apa itu atof? Pengertian. Karena atof ini menyingkap nanti ya posisinya di kalimat. Kalau ada pengertiannya. Karena pengertian itu membahas hakikat. Iya. Huwa tabi'ul mutawassitu. Dia adalah pengikut yang berada di tengah. Bainahu wa baina matbu'ihi, antaranya dan di antara yang dia diikutinya, ahadu hurufil atfi, salah satu dari huruf atof, pengikut yang berada di tengah antaranya dan di antara yang diikutinya salah satu huruf atof. Jadi kalau ada di tengahnya huruf atof, maka itu dibilang apa? Atof. Kita lihat contoh, baru kita lihat itu
pengertian yang disebutkan oleh penulis. Lihat itu dua contoh dulu. Ja'a Zaidun wa Bakrun. Ra'aitu Zaidan summa Bakron. Pengertian atof, ini disebut atof. Ini disebut atof. Iya, ini yang kedua setelahnya itu. Lihat pengertian tadi. Dia adalah pengikut. Berarti namanya pengikut itu setelahnya. Karena sebelumnya namanya apa? Yang diikuti. Paham kan? Pengikut itu yang setelah. Kita misalnya, kita ini pengikut Nabi, berarti kita setelah Nabi. Begitu maksudnya, tak? Iya. Berarti pengikut itu setelah, bukan sebelum. Iya. Dia adalah pengikut yang di antara dia ini dan yang dia ikuti, ini yang dia ikuti. Jadi ini namanya tabi. Ini namanya matbu. Ya. Ini namanya tabi, pengikut. Ini namanya matbu, yang diikuti. Paham kan? Yang diikuti. Nah, pengertian naat atau dia adalah pengikut. Berarti ini. Di antara dia dengan yang dia ikuti, salah satu huruf atof. Paham pengertian itu atof tadi? Sudah paham ini? Jadi di antara ini pengikut sama yang diikuti ada huruf atof. Nah, ini disebut huruf atof. Ini disebut huruf atof. Paham ini kan? Dipahami ini? Jadi dia ikut. Lihat. Bakr antara dia dan yang dia ikuti, Zaid, ada huruf atof. Berarti ini namanya apa? Ini namanya apa ini? Atof. Kan dia adalah pengikut yang diantaranya itu ada huruf atof. Paham itu? Kalau naat kemarin bukan seperti itu pengertiannya. Dia adalah sesuatu yang datang menyempurnakan. Paham kan? Yang disifati. Dalam bentuk menyebutkan salah satu dari sifatnya. Kalau ini gampang sekali. Antum lihat. Di antara pengikut dengan yang diikuti ada huruf atof. Dan huruf atof ini jumlahnya ada berapa? 10. Artinya kalau antum dapat ini contoh 2. Bisa lagi antum contohkan marortu. Ya. Bi bakrin. Ya. Bi bakrin. Fa. Ya. Anas. Fa anas. Sin. Dan antum perhatikan itu kalimat. Marortu bi bakrin fa anasin. Marortu bi bakrin fa anasin. Ini Anas namanya pengikut. Paham kan? Ini Bakar namanya yang diikuti. Di antara Anas dan Bakar ada huruf atof. Siapa itu sekarang? Fa. Paham kan? Maka ini disebut apa? Atof. Yang ini disebut apa? Atof. Namanya atof. Ini sama ini mengikuti sebelumnya. Mengikuti sebelumnya dari sisi harokat. Kalau ini dhammah, ini juga dibaca apa? Dhammah. Ini fathah, fathah. Yang ini kasro, dia juga apa? Kasro. Itu dibilang pengikut. Mengikuti harokat sebelumnya. Paham pembahasan ini? Mengikuti harokat apa? Sebelumnya. Jadi nanti kalau dapat huruf atof, setelah huruf atof mengikuti sebelum huruf atof. Paham ya? Sudah ini? Siapa yang belum paham pengertiannya? Nabil? Yakin? Baik. Kata beliau, hafizahullah ta'ala, mithaluhu, contohnya, tadi di papan sudah saya contohkan 3. Contohnya adalah,
Ja'a Zaidun wa Amrun. Nah, mana pengikut dulu? Mana pengikut? Amrun. Mana yang diikuti? Zaidun. Mana huruf ataf? Wow. Berarti ini namanya ataf. Karena diantaranya ada huruf ataf. Gampang sekali. Tinggal i'rabnya. I'rabuhu i'rabnya. Ja'a fi'lun madin. Ja'a tentunya fi'il madi. Ya. Zaidun fa'ilun marfu'un. Zaid adalah fa'il. Hukumnya marfu'. Namanya fa'il itu hukumnya apa? Marfu'. Ya. Wa huwa ma'tufun alaihi. Dan dia ini nanti yang diatofkan atasnya. Ya ma'tuf. Kan ada atof, ada ma'tuf. Sebagaimana ada na'at, ada man'ut. Ma'tuf alaihi diatofkan kepadanya. Karena nanti setelahnya diatofkan kepadanya. Jadi ini disebut ma'tuf. Yang diatofkan kepadanya. Iya, itu sebelumnya. Wa amrun al-waw harfu atfin. Sementara wa amrun, waw itu huruf apa? Huruf ataf. Waw itu huruf ataf. Amrun ma'tufun ala Zaid. Diatofkan kepada Zaid. Marfu'un mitluhu. Marfu' semisalnya. Kan namanya ataf. Marfu' semisalnya. Sama. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirihi. Tanda rofa'nya dhamma yang nampak di akhirnya. Tanda rofa'nya adalah dhamma yang nampak di mana? Di akhirnya. Jelas ini ya? Ini mudah alhamdulillah. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa huruful atfi ala sahihi tis'atun. Nah, huruf ataf berdasarkan pendapat yang benar itu hanya 9. Beliau penulis di atas sebutkan berapa? 10. Enggak apa-apa, itu terbanyak itu. Tapi dari 10 itu ada satu yang diperselisihkan. Dia huruf ataf atau bukan. Dari 10 itu. Jadi penulis Matan Jurumiyah menyebutkan semua yang disebut dengan huruf ataf. Walaupun itu diperselisihkan. Salah satunya. Makanya kalau di syarah dia bilang huruf ataf itu ada 9. Berdasarkan pendapat yang sahih. Beliau akan sebutkan satu persatu. Disertai dengan maknanya. Disertai dengan apa? Maknanya. Kata beliau ahaduha. Salah satunya. Salah satunya. Al-waw. Salah satunya adalah waw. Apa artinya waw? Limujarrodil jam'i bainal muta'atifaini. Iya. Untuk sekedar menyatukan antara dua yang diatofkan. Sekedar murni menyatukan antara dua yang diatofkan. Oh ini, Masya Allah pernyataan ini pernyataan nanti yang berguna sekali. Di Quran, di hadis, memahami ayat. Tapi kita sekarang pahami dulu bahasa Arab. Jadi kalau antum pakai waw, berarti mutlak mengumpulkan sesuatu dalam sesuatu. Ketika antum bilang begini, Ja'a Zaidun wa Ali, artinya Ja'a Zaidun wa Bakrun, artinya Bakar dan Zaid apa? Datang. Itulah penunjukan waw. Siapa yang duluan? Tidak begitu kalau waw. Itu dibilang mutlakul jam'i, mujarrad al-jam'i. Tidak menunjukkan Zaid duluan, Bakar belakangan, atau tidak menunjukkan bersamaan. Itu namanya mujarrad al-jam'. Ya, yang penting dua orang ini dah datang. Jangan pernah antum, kalau Zaid dulu baru Bakar, pakaikan fa. Kalau Zaid dulu baru Bakar, pakaikan fa. Bisa juga pakai thumma. Nah, ini saya contohkan 3. Iya. Cuman bedanya kalau thumma ada jeda antara kedatangan antara Zaid dan Bakar. Kalau pakai fa tidak ada jeda. Jadi kalau pakai thumma berurut. Saya lihat Zaid kemudian Bakar. Berarti saya lihat duluan Zaid.
Selang beberapa waktu saya lihat bakar. Itu kalau pakai summa. Jadi berurut tapi ada selang waktu. Ini nih. Saya lewati Zaid. Kemudian Anas. Sama ini maknanya summa sama fa. Tapi apa bedanya? Kalau saya pakaikan fa berarti berurut. Bakar dulu yang saya lewati. Kemudian siapa? Anas. Tanpa selang waktu. Saya lewati bakar langsung Anas. Tidak ada selang waktu. Ini summa. Ini fa. Kalau waw. Tidak berurut. Nah, bisa saja Zaid dulu baru Bakar, atau Bakar dulu baru Zaid, atau bisa saja bersamaan. Jadi ketika saya bilang begini, Ja'a Zaid wa Bakar, pokoknya dua orang itu datang. Siapa yang duluan? Bisa Zaid baru Bakar, bisa Bakar baru Zaid, bisa juga apa? Bersamaan. Mujarad al-jama' antara dua yang diatofkan. Mujarad ada. Mujarad ada dua itu. Paham? Jelas ini? Makanya dari sini nanti muncul banyak perselisihan dalam pendalilan. Muncul perselisihan dalam apa? Pendalilan ketika dipakaikan waw. Ketika dipakaikan apa? Waw. Ada yang mengatakan ini dulu baru ini dulu baru ini. Apa sebabnya? Gara-gara itu huruf waw. Karena waw itu pokoknya mutlak dilakukan. Paham kan? Mutlak dilakukan. Mana yang duluan? Urutan tidak menunjukkan dia yang duluan. Bisa saja setelah waw duluan baru sebelum waw. Bisa juga bersamaan. Paham ini waw? Ini makna waw. Ya dalam bahasa kita waw itu artinya dan. Waw itu artinya apa? Dan. Iya. Ini yang belum katakan tentang waw. Iya. Jadi limujarradil jam'i, murni untuk menyatukan baina antara al-muta'atifain, antara dua yang diatofkan. Maksudnya setelah waw dan sebelum waw, mutlak. Iya, seperti itu. Nah, wa jumi'a syamsu wal qamar, dan matahari dan bulan dikumpulkan, disatukan. Matahari duluan atau bulan duluan. Pokoknya mutlak matahari dan bulan disatukan. Paham ini pembahasan kan? Ini contoh Quran. Ini contoh Quran. Yang kedua asani. Sebelum kita masuk kedua sudah paham ini waw? Saya kalau antum tidak paham artinya tadi. Tidak apa-apa untuk dasar pahami dulu saja ikutnya setelah waw dengan sebelum waw. Tapi kalau antum bisa pahami juga itu tidak apa-apa. Iya, kan itu sebenarnya adalah penggunaan waw. Kapan saya pakaikan waw? Ya kalau mutlak ada. Mujarad jama'. Mujarad ada. Murni karena ada antara setelah waw dengan sebelum waw. Tidak menunjukkan makna berurut. Tidak juga menunjukkan makna tidak berurut. Tidak. Pokoknya mutlak ada. Iya. Kemudian berikutnya. Alfa. Yang kedua alfa. Kalau fa apa? Masya Allah perhatikan ini. Litartib. Fa ini menunjukkan makna berurut. Kalau antum pakaikan fa. Maka dia berurut. Wata'kib, dan tanpa selang waktu. Ta'kib artinya tanpa selang waktu. Jadi sudah berurut, tidak ada selang waktunya. Antara sebelum fa dengan setelah fa. Nah, lihat di Quran. Contoh dulu. Nah, summa amatahu fa'aqabaroh. Kemudian dia mati maka dikuburkan. Dia mati maka dikuburkan. Kapan dikuburkan? Setelah mati. Tanpa selang waktu. Karena kita kalau ada orang mati dianjurkan untuk apa? Segerakan penguburannya. Makanya Quran melafadzkan pakai fa.
meninggal maka kubur. Tidak ada jeda. Tidak ada selang waktu. Selang waktunya cuma melakukan pemandian, penyelenggaraan jenazah. Paham ini kan? Tanpa selang waktu. Nah, ini pakai fa. Sama dengan contoh anak tadi di atas. Yang ketiga, marortu bi bakrin fa anas. Artinya apa itu? Saya melewati Bakr fa anas. Apa maksudnya itu? Saya lewati Bakr kemudian Anas tanpa selang waktu. Langsung setelahnya. Paham ini kan? Sama dengan antum bilang, anggaplah kalau antum tidak paham itu marortu, ja'a saja. Antum bilang begini, ja'a Zaidun fa Bakrun. Ja'a Zaidun fa Bakrun. Apa artinya itu? Datang Zaid kemudian Bakar. Yang antum pahami darinya gimana itu? Zaid datang setelahnya langsung siapa? Bakar. Tanpa selang waktu. Paham pembahasan ini? Nah, ini dia. Tanpa selang waktu. Nah, ini Masya Allah Pak. Berikutnya lagi as-salit yang ketiga. Thumma. Apa kalau thumma? Litartib. Sama. Jadi summa ini memberikan faedah tartib, berurut. Tapi watarohi dan tarohi. Tarohi lawan dari ta'kib. Apa tadi ta'kib? Nah, tanpa selang waktu berarti tarohi? Ada selang waktu. Jadi dia berurut tapi ada selang waktu. Paham kan? Lihat. Waliyal khilafatu Abu Bakar summa Umar. Lihat. Yang menjadi pemegang khilafah adalah Abu Bakar. Kemudian Umar. Paham kan? Kemudian apa? Umar. Artinya Abu Bakar meninggal dulu. Baru nanti datang siapa? Umar menjadi khalifah. Seperti contoh tadi di atas papan. Ro'aitu Zaidan thumma Bakron. Saya melihat Zaid kemudian Bakar. Apa yang antum bisa pahami di situ? Saya lihat dulu Zaid pertamanya. Setelah beberapa saat saya melihat siapa? Bakar. Dipahami itu? Jadi hati-hati penggunaannya itu. Ya, penggunaannya. Arabi yang keempat au. Oh, yang keempat au. Apa penggunaannya au? Nah, ini yang tidak ada di buku sebelumnya, au. Kalau kita terjemahkan summa tadi kan kemudian. Kalau au artinya atau. Beliau bilang lidalalati untuk menunjukkan ala ahadis syai'ain atas salah satu dari dua perkara. Untuk menunjukkan atas salah satu dari dua perkara. Jadi kalau antum maunya salah satu saja, maka pakaikan au. Jangan pakai summa, jangan pakai fa. Jangan pakai waw. Karena kalau antum pakai waw berarti ada dua. Ja'a Zaid wa Amr, ada Zaid dan Amr. Ja'a Zaid summa Amr, berarti ada Zaid dan Amr. Ya kan? Ja'a Zaid fa Amr, berarti ada Zaid dan Amr. Kalau au apa? Salah satunya saja. Lihat contohnya. Ja'a Zaidun au Amrun. Datang Zaid atau Amr. Siapa yang datang? Siapa yang datang? Zaid atau Amr. Bukan dua-duanya? Bukan. Ini atau. Zaid atau Amr. Paham Nabi? Jadi kalau antum pakaikan au menunjukkan salah satunya saja yang datang. Salah satunya saja yang datang. Oh ini bagus. Jadi kalau dipakaikan au, antum langsung paham. Salah satunya. Salah satu sini bisa dua, bisa tiga. Karena nanti atau dengan au bisa banyak. Ja'a Zaid, au Amr, au Khalid, au Bakar, au. Kan bisa banyak nanti. Yang penting kalau walaupun banyak, berarti yang diinginkan berapa? Salah satunya saja. Salah satunya saja. Ini fungsi au. Masya Allah. Kita pelajaran sudah mulai tinggi. Ini fungsinya au. Berikutnya al-khamis am.
Komis ini, yang kelima ini am. Kalau secara arti, am juga sama dengan au kalau terjemahannya. Sebagaimana tadi fa. Fa itu kalau terjemahannya dengan summa sama, kemudian. Fa dan summa sama-sama kemudian. Cuma perbedaannya apa? Ada waktu, tidak ada waktu. Ada jeda, tidak ada jeda. Ini lagi am. Am ini secara terjemahan, antum artikan atau juga. Atau juga. Tapi apa kira-kira fungsinya? Ini yang kita mau. Kata beliau, li tolabit ta'yin. Kalau am ini biasanya untuk meminta kejelasan. Kalau tadi menunjukkan salah satu. Kalau ini meminta kejelasan. Ba'da hamzatil istifham. Oh ini juga sekaligus penentuan tempatnya. Dia itu biasanya setelah hamzah istifham. Sebelumnya ada hamzah istifham. Jadi kalau antum bilang begini ya. Ja'a Zaid au Bakar. Datang Zaid atau Bakar. Berarti salah satu. Kalau antum pakaikan di sini. Gantikan au dengan am. Gantikan au dengan apa? Am. Maka pasti itu fungsinya meminta kejelasan. Zaid atau Bakar. Masih atau. Zaid atau Bakar. Tapi meminta kejelasan. Kalau tadi itu datang Zaid atau Bakar. Salah satunya. Terserah siapa. Ya Zaid atau apa? Bakar. Salah satunya saja. Kalau am. Dia minta kejelasan. Dan ciri-cirinya kalau antum pakaikan di sini adalah am. Maka di sini diawali oleh hamzah. Istifham. Hamzah yang berfungsi pertanyaan. Ya apakah? Aja'a. Lihat fungsinya. Aja'a Zaid. Am Bakar. Apakah Zaid yang datang atau Bakar? Berarti dia minta kejelasan. Siapa? Antum harus jawab siapa? Ya kalau Zaid antum bilang apa? Zaid. Kalau Bakar antum bilang apa? Bakar. Tidak bisa antum bilang. Udah ada orang bertanya. Aja Zaid am Bakar. Antum bilang na'am. Nah, apakah Zaid datang atau Bakar? Antum bilang iya. Oh, itu belum jelas. Kan dia di sini meminta apa? Kejelasan. Jadi sama-sama atau. Tapi beda fungsinya. Kalau ini salah satu saja. Kalau ini meminta kejelasan. Dan ciri-cirinya penggunaannya ini. Harus antum perhatikan. Kalau antum mau pakaikan am. Harus ada sebelumnya hamzah istifham. Kalau antum mau pakaikan au. Berarti tidak ada itu. Tidak boleh antum bilang begini. Aja Zaidun au Amr. Walaupun artinya sama. Tapi penggunaan itu penting. Inilah dibilang teori. Ini dikatakan apa teorinya. Karena membahas penggunaan. Paham ini pembahasan? Jadi bukan hanya sekedar arti. Kalau sekedar arti orang bilang begitu. Ja Zaid am Amr. Ja Zaid au Amr. Kan sama-sama artinya atau tapi penggunaannya. Jelas ini? Baik. Terus berikutnya. Ya, contoh azaidun azaidun ja'a am Amr. Apakah Zaid datang atau Amr? Apakah Zaid datang atau Amr? Iya. Apakah Zaid datang atau Amr? Paham ini yang belum katakan? Alhamdulillah. Kemudian as-sadis yang keenam. Bal. Yang keenam adalah bal. Iya. Apa itu bal? Dia belum bilang lil idrob. Bal itu fungsinya adalah lil idrob. Apa itu idrob? Kalau terjemahan kita sebenarnya gampang. Idrob itu ya bahkan. Iya bahkan. Tapi ini gimana ini? Iya. Belum bilang idrob itu adalah wahwal i'rad amma qablaha. Dia adalah berpaling dari sebelumnya. Ini fungsinya. Jadi antum perhatikan ya.
Ini dia bilang gini. Ja'a Zaid au Amr. Datang Zaid atau Amr. Kalau ini Ja'a Zaid au Amr. Apakah Zaid yang datang atau Bakar? Kan begitu kan. Meminta kejelasan. Kalau ini malah berpaling. Lihat dulu contohnya. Saya bilang gini. Ja'a Bakar. Dia bilang begini. Ja'a Bakrun. Ja'a Bakrun. Setelah itu dia tidak pakaikan au, tidak pakaikan am, tidak pakaikan wan, tidak pakaikan summan, tidak pakaikan fa. Tapi malah dia pakai bal. Ya, malah dia pakaikan apa? Bal. Bal Zaid. Bal Zaidun. Secara bacaan sama. Karena atof. Secara bacaan sama karena atof. Datang Bakar bahkan Zaid. Datang Bakar bahkan Zaid. Maksudnya apa? Bahkan Zaid datang. Bakarnya gimana? Dia berpaling darinya. Sebenarnya tadi itu dia mau bilang Ja'a Bakar. Tapi dia berpaling dari Bakar langsung sebutkan Bal Zaid. Bahkan Zaid. Jadi dia berpaling dari sini. Ini maskut kata mereka. Ini hukumnya apa? Maskutun. Didiami hukumnya. Karena dia berpaling dari Bakar ke mana? Ke Zaid. Ini fungsinya bal. Fungsinya apa? Bal. Dia bermakna berpaling dari sebelumnya kepada setelahnya. Datang Bakar. Bahkan Zaid. Bahkan Zaid datang. Bakarnya gimana? Tidak ada hukumnya. Didiami. Didiami. Ini yang mereka katakan fungsi bal. Ini mereka katakan fungsinya apa? Bal. Paham Siddiq? Apa fungsinya bal Siddiq? Dia bermakna idrob. Bahkan. Ya, yang mana beliau bilang idrob itu adalah huwal i'rad amma qablaha. Berpaling dari sebelumnya. Yaitu sebelum bal tidak disinggung hukumnya. Sekarang fokus kepada hukumnya apa? Setelah bal. Jadi sama dengan kita katakan sekarang adalah Ja'a Zaid. Ja'a Zaid. Karena dia sudah berpaling dari sebelum bal. Ja'a Bakar. Bal Zaid. Datang Bakar. Bahkan Zaid. Bahkan Zaid datang. Bakarnya idrob. Dia berpaling darinya. Dia didiami hukumnya. Dia didiami hukumnya. Ini huruf jar, huruf atof. Yang keenam. Huruf atof yang keenam. Yang ketujuh. Iya, huruf atof yang ketujuh. Dan ini yang ketujuh kita terakhir. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya itu. Ya. Tidak bisa hukumnya. Atau coba kita selesaikan sampai 9. Sampai 9. Hukumnya nanti. Kita akhirkan nanti hukumnya. Kata beliau yang ketujuh la. Oh la, kalau la ama negara. Karena dia bermakna tidak. Berarti menafikan. La. Linafil hukum anil ma'atuf. Untuk menafikan hukum dari yang diatofkan. Untuk menafikan, meniadakan hukum dari yang diatofkan. Berarti tidak ada hukumnya. Tidak ada hukum, bukan hukum i'rabnya. Tapi hukum datang, pergi, tidur. Lihat. Janah contoh, jalisil ulama. La sufaha. Jalisil ulama. Duduklah bersama ulama. La as-sufaha, bukan orang bodoh. Artinya apa ini? Dia nafikan, jangan begitu. Dia larang. Dia nafikan, duduklah bersama ulama, jangan bersama orang bodoh. Maksudnya tidak. Di sini bermakna tidak. Tidak dengan orang bodoh. Duduk bersama ulama, tidak dengan orang bodoh. Contoh sederhana begini, seperti contoh yang kita ulang dari tadi. Ja'a Zaid, la Bakr. Ja'a Zaid la Bakar. Apa artinya itu? Datang Zaid. Tidak Bakar. Berarti kebalikan bal ya. Kebalikan bal. Paham kan? Kalau bal itu kan berpaling dari sebelumnya. Setelahnya yang datang. Kalau ini kebalikannya. Sebelumnya datang, setelahnya tidak. Iya kan? Kalau saya ganti. Ja'a Bakar. La Zaid. Datang Bakar. Tidak Zaid. Berarti Zaid apa? Zaid apa? Tidak datang. Dia dinafikan. Dia dinafikan. Ini mudah. Kemudian berikutnya.
Asamin yang ke-8, lakin. Kalau lakin mudah, lil istidrak, bermakna akan tetapi. Kalau lakin akan tetapi, Lihat. Ma ja'a amrun, lakin Zaidun. Amr tidak datang, akan tetapi Zaid. Amr tidak datang, ma tidak artinya. Ma ja'a amrun, Amr tidak datang. Lakin Zaidun, akan tetapi Zaid. Zaid apa? Zaid datang atau tidak? Datang. Kan dia bilang Zaid tidak Amr tidak datang, akan tetapi Zaid. Maksudnya apa? Akan tetapi Zaid datang. Itu maksudnya. Itu dibilang istidrak. Bermakna istidrak akan tetapi. Atas yang ke-9. Dan ini yang terakhir menurut penulis. Hatta. Huruf atau yang ke-9 adalah hatta. Sama ini lil jam'i bainal muta'atifain. Artinya hatta seperti waw. Untuk menyatukan antara dua yang diatofkan. Ya. Perhatikan itu sedikit. Ya, untuk menyatukan antara dua yang diatofkan. Contoh dulu baru kita lihat. Yamutun nasu hattal ambiya'u. Lihat an-nasu al-ambiya'u. Sama-sama rofa. Tapi apa yang antum pahami di sini? Kan artinya ini manusia meninggal hingga para nabi. Apakah manusia dulu baru para nabi? Atau para nabi dulu baru manusia? Atau bersamaan? Tidak semua itu. Kan tidak berurut. Tidak berurut. Iya kan? Pokoknya manusia meninggal, para nabi juga meninggal. Bersamaan, duluan. Hatta tidak begitu. Sama dengan siapa tadi? Sama dengan wow. Pokoknya manusia meninggal, para nabi juga apa? Para nabi juga meninggal. Jelas pembahasan ini. Jadi hatta ini sama dengan wow. Hatta ini maknanya sama dengan apa? Wow. Cuman wow artinya dan, kalau ini artinya hingga. Hingga. Dan hingga. Paham ya? Jadi beda di terjemahan. Adapun kandungannya sama. Tidak memberikan faedah berurut, tidak juga tidak berurut, tidak juga bersamaan. Ini hatta. Kemudian kata beliau wa adda Ibnu Ajurum, dan Ibnu Ajurum memasukkan min hurufil atfi dari huruf ataf imma. Ibnu Ajurum memasukkan dari huruf ataf adalah imma. Nah contoh, ja'a imma Zaidun wa imma Amrun. Lihat itu imma. Jadi katanya termasuk huruf ataf adalah imma dari Ibnu Ajurum. Ja'a imma Zaidun wa imma Amrun. Wa imma Amrunnya ya. Yang kedua, jangan yang pertama. Karena yang pertama itu kan awal kalimat. Awal kalimat. Yang kedua, wa imma Amrun. Itu dimasukkan. Wal madhabus sahih. Dan madhab yang benarnya fi imma. Pada imma. Hadhihi imma ini. Madhab. Maksud madhab pendapat. Pendapat yang benar. Pada imma ini. Annaha laysat harfa atfin. Dia bukan huruf ataf. Wa innama hiya harfu tafsil. Sesungguhnya dia huruf yang bermakna merinci. Wal atifu huwal wawu. Dan ataf adalah dengan wawu. Kenapa bisa begitu? Ini poin terakhir. Jadi ini imma. Dia huruf ataf atau bukan? Kata penulis yang benarnya adalah dia bukan huruf ataf. Kenapa? Alasannya satu sebenarnya. Imma ini tidak akan pernah datang berdiri sendiri kalau dia sebagai huruf ataf. Selalu disertai oleh waw. Lihat di contoh itu. Wa imma. Ada waw? Ada waw? Ini masa huruf ataf masuk lagi ke huruf ataf? Itu kan tidak bisa ada dua huruf dua huruf ataf. Sekarang antum pilih huruf atafnya waw atau imma. Kan begitu pertanyaannya. Maka kita katakan adalah siapa? Waw, bukan apa? Imma. Itu sebabnya. Imma ini tidak akan pernah datang sendiri. Antum bilang ja'a imma Zaid wa imma Amr. Paham ini? Wa imma. Ra'aitu imma Zaidan wa imma Amron. Wa imma. Jadi selalu dibilang wa imma. Makanya pendapat yang benar, imma bukan huruf ataf.
Yang atofnya itu siapa? Waw. Terus apa fungsinya imma? Kenapa kita tidak pakai saja waw saja? Ja'a Zaid wa Amr, begitu saja. Kenapa kita pakaikan imma? Merinci. Ja'a imma, datang apakah Zaid atau apakah Amr? Fungsinya apa? Merinci, itu beliau bilang tadi. Huruf yang berfungsi untuk apa? Merinci. Kalau tadi kan waw tidak merinci. Datang Zaid, paham kan? Dan Amr. Bisa Zaid dan Amr. Zaid duluan baru Amr duluan. Kalau ini merinci. Merinci antara sebelum atof dan setelah atof. Ini fungsinya. Jadi kita keluar dengan kesimpulan di sini. Maksud dari penulis adalah imma ini bukan huruf atof dengan alasan selalu bergandengan dengan siapa? Waw. Selalu bergandengan dengan waw. Makanya boleh langsung bilang wal atifu wal waw. Atof itu dia adalah apa? Waw. Atof itu adalah waw. Selesai. Huruf atof. Tapi baru huruf atof ya. Adapun hukumnya. Sebenarnya hukumnya ini sangat mudah. Namanya hukum itu kan ropa-ropa, nasab-nasab, jer-jer, jazm. Tapi ini kita ambil nanti di pertemuan nanti. Karena tidak akan cukup waktunya kalau kita ambil sekarang. Ini yang bikin lama adalah maknanya saja. Yang lama tadi itu adalah rincian maknanya. Dan itu bagus untuk tahap dasar. Bagus untuk tahap dasar. Karena kita sudah masuk kedua. Kita sudah tahu huruf atof itu. Tinggal apa penggunaannya. Nah, ini buku kedua begitu. Ada tambahan. Nanti buku ketiga lagi. Ada lagi tambahan. Buku keempat ada lagi tambahan. Dipahami ini ya? Baik. Ada pertanyaan? Beda. Ini huruf atof. Setelahnya sama dengan bacaan sebelumnya. Kalau saudaranya inna, menasab mubtada, merofa khobar. Paham ini kan? Jadi sama terjemahannya, tapi beda tugas. Sama-sama terjemahan akan tetapi kan. Lakina di inna kan istidrok juga. Akan tetapi di sini apa juga artinya? Akan tetapi juga. Tapi bedanya apa? Tugas. Bedanya tugasnya. Paham Fahri? Terus di sana lakinna. Tasdid nunnya. Kalau ini apa? Sukun. Lakin. Nah, beda tugas, beda bacaan. Lanafi. Maknanya. Tapi dia huruf atof. Antum samar dengan lanafi lil jins. Dia masuk pada mubtada khobar. Ini tidak. Di sana kan la rojul. Di awal tuh la rojul. Kalau ini harus ada dulu sebelumnya baru atof. Ja'a Zaid. La amr. Terus dia masuk pada ma'rifah. Kalau di sana kan ada syaratnya saudara sudah lewat. Dia masuk kepada nakiro. Dan mansub. Nah, beda kan? Beda. Didiamkan. Dengan beritanya Zaid, dia tidak ada beritanya. Bukan tidak datang, tapi didiamnya hukum. Datang Zaid, bahkan Amr datang. Zaidnya gimana? Orang berpaling darinya. Sekarang fokus pada Amr. Nah, ada lagi? Bisa. Tapi kan gini, jadi kalau sebelum penafian berarti setelahnya penetapan. Bisa antum hilangkan. Paham pertanyaan Rafli? Kan tadi contohnya maja'a Amr lakin Zaid. Amr tidak datang akan tapi Zaid datang. Bisa nggak dihilangkan ma-nya? Bisa. Ya, antum bilang gini, ja'a Zaid lakin Amr. Tapi artinya beda. Kalau tadi kan Zaid tidak datang. Akan tapi Amr. Berarti Amr datang. Kalau ini Zaid datang. Akan tapi Amr tidak datang. Jadi kalau sebelumnya antum bilang tidak berarti iya. Kalau sebelumnya antum bilang iya berarti setelahnya tidak.
Iya kan dia akan tetapi. Namanya akan tetapi itu kan berarti keluar dari sebelumnya. Tidak sama hukumnya. Tidak ada aturan. Dia ini tidak ada aturan mudzakkar muannas, ma'rifah nakiro. Tidak ada itu. Tidak ada enggak aturannya? Tidak ada. Antum bisa bilang ja'a Zaidun wa Fatimah. Ja'a Zaidun wa Farosun. Ja'a Zaidun wa Hajarun. Ja'a Zaidun wa 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 Baitun. Ja'a Zaidun wa Sayyaratun. Tidak ada aturan dia ini. Itu na'at. Na'at itu yang punya aturan ma'rifah nakiro, nakiro nakiro, ma'rifah ma'rifah, mudakar mudakar. Jangan antum bawa ke sini. Sini tidak berlaku itu hukum itu. Itu hukum fi'il. Kenapa kita masukkan di pemasalah atau? Entah? Ya kan di hukum fi'il kalau fa'ilnya mu'annas ya mu'annas. Siapa fa'ilnya dulu? Kalau antum bilang ja'at Fatimatu wa Zaidun. Kan tergantung hukum siapa? Hukum fa'il. Fa'ilnya siapa? Kan begitu. Sudah? Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta.